Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Bungkus Mai Hazan di game Mobile Legends dalam acara Golden Turret yang diselenggarakan oleh Dunia Games. Dan kali ini merupakan games pertama yang akan dipertandingkan oleh tim apa aja nih pertama? Game pertama akan diselenggarakan oleh tim Lion dan juga tim Gaji Polos. Ini merupakan game pertama dan ini merupakan game yang akan sangat amat deg-degan karena ini game pertama. Jadi mental dari masing-masing tim belum pemanasan. Dan apanya di sini dari masing-masing tim sudah memasuki di lobby. Tinggal masuk saja ke draft pick saja. Oke, draft pick sudah dimulai. Tim pertama sudah akan melakukan banning. Dan di sini ada beberapa hero yang sangat overpower dalam meta kali ini. Ada juga hero baru yang sangat mengganggu melakukan fighter dan juga mage. Apakah akan di-ban atau mungkin dilepaskan? Memilih mengamankan Maltida karena Maltida juga cukup sangat rese nampaknya untuk di mid game. Dari tim musuh akan melakukan banning juga. Akankah Brody kah atau justru Poketo sangat layak untuk di-ban karena sangat mengganggu di pertandingan. Mempunyai HP yang sangat kuat dan juga damage yang sangat sakit. Your team is banning. Yaps, Granger sudah diamankan oleh tim Leon. Dan nampaknya dalam meta kali ini Granger merupakan hero yang sangat difavoritkan karena mempunyai range yang sangat jauh dan juga mobilitas yang sangat cepat nampaknya. Oh, di sini nampaknya Selena sudah diamankan. Apakah hero baru akan di-fix atau justru dilepaskan begitu saja? Fighter mage. Kita masih menunggu apakah justru Link kah? Karena Link dalam meta kali ini. Oh, cukup baik draft pick pertama. Digi sudah diamankan. Lion Akabane mengamankan seorang Digi. Akankah ini meta Digi feeder kah atau justru Digi biasa, Digi normal? Yap, second pick dari tim GPS. Akankah clean kah? Clean cukup worth it untuk di pick. Yap, Estes dan juga clean. Oke, akankah dibalas oleh Brody kah? Karena Brody juga cukup overpower nampaknya. Rafaela juga boleh. Atau justru Matilda sebagai offlaner karena Matilda juga cukup kuat dalam offlaner. Bruno kah? Yaps, Lion EV mengamankan Bruno sebagai jungler atau core yang akan ditemani oleh Digi dan juga kita masih menunggu support satu lagi. GPS third pick. Akankah mengamankan seorang tank atau justru dibalas dengan support lagi? Karena dalam meta kali ini merupakan tank tidak terlalu berguna. Tapi justru Baxia diamankan oleh tim GPS. Dan last ban dari tim GPS, akankah memban seorang Rafaela atau justru seorang mage? Ataukah justru akan mengamankan tank? Kita masih menunggu, kita masih melihat. Your team is banning. Apakah ada kesalahan atau justru sengaja tim GPS tidak melakukan banning? Kita masih tidak mengetahui apa penyebabnya. Apakah justru lagging atau gangguan sinyal atau justru sengaja? Karena dalam turnamen tidak boleh meremehkan lawan. Last ban. Your team is picking. Alice diamankan begitu saja oleh tim Lion. Dari tim GPS kekurangan 2 offlaner. Akankah seorang Yuzong kah atau Silvana? Kita masih menunggu. Chang'e cukup worth it sih untuk disimpan di bot lane maupun di XP lane karena
cukup bisa defend dan juga untuk late game sangat berguna dengan range yang sangat jauh dan juga high ground yang sangat jauh dari seorang Chang'e. Yaps, last pick dari tim Lion. Akankah mengamankan tank atau justru mengambil 2 support? Kita masih bisa menunggu. Lunox kah? 3 mage. Draft pick yang sangat unik dari tim Lion. Ada 3 mage dan juga 1 fighter dan 1 jungler. Dibalas dengan seorang Khalid sebagai offlane atau justru akan disimpan sebagai tank. Kita masih melihat dari masing-masing tim sudah mengamankan draft pick yang cukup unik nampaknya. Ada 1 tank dan juga ada 1 support, dibalas dengan 2 support dan juga 2 fighter dan 1 jungler. Ya, di sini saya akan membacakan dari tim Lion. Bam sudah mengambil Lunox mungkin sebagai offlane atau justru support. Dan di sini Lion EV sebagai jungler dengan Bruno juga Lion Akabane dengan Digi Feeder dan juga ada Lion 3-bit yang sebagai offlane-nya dengan Esmeralda dan juga ada Tin Race, Lapu-Lapu, dan kemudian dari tim lawan dari tim GPS. Yaps, tidak keburu welcome back to Mobile Legends. Di sini dari masing-masing tim sudah menempatkan ke posisinya. Lapu-Lapu di top lane dan juga Esmeralda di gold lane. Yaps, di sini nampaknya Bruno tidak mengambil gold, lebih memilih jungle dulu karena di sini Bruno sudah mengamankan item jungle. Sehingga kalau misalkan ke gold pun tidak akan, atau ke Komang tidak akan mendapatkan gold. Dan di sini Digi nampaknya Digi Feeder mencoba mengganggu jungler dari tim musuh. Akankah didiamkan atau justru diharas begitu saja? Bruno dengan sendiriannya farming manja saja. First gold sudah diamankan oleh seorang Estes. Dan nampaknya dalam meta kali ini Digi Feeder cukup worth it saya rasa. Karena cukup sangat meresahkan. Ini sih mengganggu jungle dari musuh untuk mendapatkan gold buff. Dan di sini Esmeralda coba battle dari seorang Khalid. Di zoning gitu saja. Nampaknya Digi mendapatkan kill. Ini merupakan suatu kesalahan karena seorang Digi Feeder tidak boleh melakukan kill seharusnya. Tapi apakah ini kesalahan atau justru disengaja? Yap, di sini Lapu-Lapu mencoba mengamankan gold buff. Colek-colek begitu saja. Dan ada seorang Lunox yang mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Chang'e. Dan Esmeralda mulai masuk. Di sini Broda mendapatkan killnya seorang Lunox. Nampaknya kurang backup dari seorang Baxia. Yap, di pick off begitu saja seorang Lunox oleh seorang Clean. Nampaknya di sini bantuan dari seorang SS cukup sangat membantu dan juga dengan dibantu oleh seorang Baxia. Nampaknya seorang Digi masih ingin mengganggu. Dan sini seorang Clean sudah mendapatkan 4 level atau level 4 dengan killnya 3 dan juga assist 3. Dan di sini seorang Digi Feeder tidak terlalu berguna mungkin karena tetap saja seorang Clean mendapatkan levelnya. Malah seorang Digi mencoba mengganggu saja Estes. Seharusnya harus menempel seorang Core. Dan di sini Bruno farming manja saja, tidak adanya gangguan dari tim musuh. Ini merupakan suatu kerugian dari tim GPS karena tidak mengganggu dan menggunakan seorang Lapu-Lapu mengaman seorang tim. Dan di sini tubuh sangat dirugikan 4 berbanding 3. 2 hero di pick off begitu saja oleh tim IV. Dan nampaknya dari bottom lane ada seorang Esmeralda yang coba battle dengan seorang Khalid. Red buff diamankan saja oleh seorang Bruno. Sehingga dalam 3 menit kebarang atau lebih seorang Clean tidak akan mendapatkan red buffnya.
Dan di sini tim Lion sudah men-set up Turtle dan juga sudah mengamankan Turtle oleh seorang Bruno. Perbedaan level yang cukup jauh dari seorang jungler dari masing-masing tim. 7 berbanding 5. Ini cukup dirugikan sebenarnya. Masih Digi Feeder. Dan nampaknya ada berubah. Bebas atau free akan diamankan oleh Clean. Tapi di sini nampaknya ada Digi Feeder mencoba mengganggu Esmeralda, mencoba masuk saja. Hanya mengganggu, tidak ingin menjadi nyawa. Yaps, di bottom lane ada seorang Bruno yang mencoba untuk mengamankan gold buff-nya. Oh, nampaknya di top lane turretnya seorang Khalid akan sedikit lagi hancur karena di-press terus oleh seorang lapu-lapu nampaknya. Dari masing-masing tim mencoba paring manja. Di sini Bruno sudah level 8 kill 6 level dan sudah terjadi pertempuran. Lapu-lapu keluarkan ultimate-nya mencoba mengamankan seorang Lunok. Itu dikembalikan, Lunok di pick up begitu saja. Ini merupakan kesalahan dari tim Lion karena 4 berbanding 3 sehingga kill didapatkan oleh tim GPS. Dan di sini Digi masih ingin lagi mencoba mengganggu pergerakan dari seorang tim. Team hero has been slain. Diamankan begitu saja seorang Digi. Dan nampaknya di sini SS juga meninggal atau di-kill oleh seorang Digi. Red team turret has been destroyed. Dan di sini nampaknya seorang Esmeralda sudah mengamankan bukunya dan juga armor boots-nya. Kemudian seorang Bruno sudah mengamankan Raptor Machete dan juga Lunok sudah mengamankan satu item yang cukup berdamage di sini nampaknya. Kemudian seorang Clean sudah mengamankan Dead. Saja seorang Bruno sudah mengamankan seorang Bakya. 2 hero di pick up begitu saja. Ini merupakan kesalahan dari tim GPS. Tidak open map dari seorang Baxianya, atau justru seorang Baxia diharas begitu saja oleh 4 hero. Turtle kedua akankah diamankan begitu saja? Yap, sudah diamankan begitu saja tanpa adanya battle, tanpa adanya pertempuran. Dan di sini nampaknya perbandingan kill yang cukup jauh, 9 berbanding 14. Ini merupakan satu kerugian dari atau untuk tim GPS karena kill akan mendapatkan tambahan gold, sehingga dalam pertempuran selanjutnya ini merupakan akan dirugikan oleh bagi tim GPS. Yaps, Lunox mencoba mencolek-colek Mimi Peri di sini. Dan di sini nampaknya dibantu oleh Esmeralda masih menzoning seorang Baxia dengan perbandingan level yang cukup tidak terlalu jauh, sebenarnya 8 berbanding 7. Brute Force sudah diamankan oleh seorang lapu-lapu. Oke, di sini seorang Bruno sendirian saja mencoba mempertahankan turretnya. Tidak ingin kehilangan turret mid turretnya karena merupakan mid turret merupakan apa ya, mungkin sesuatu yang sangat penting dalam pertandingan ini. Karena dengan jebolnya mid turret ini akan merupakan rotasi yang mudah bagi tim lawan sehingga tidak boleh kehilangan begitu saja. Yap, didapatkan begitu saja mid turret dari tim GPS. Oleh seorang Clean, justru ada bantuan dari seorang Bruno dan juga lapu-lapu. Ultimate dari seorang Digi sudah dikeluarkan saja, mega kill dari seorang Clean. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini Clean mendapatkan killnya begitu banyak. Oh, nampaknya dari Digi Feeder. Masih bermain aman nampaknya, top lane dan bottom lane tidak ada yang mengamankan. Mencoba berkumpul di mid lane dan di sini Bruno kembali lagi jungle lagi menambahkan pundi-pundi poin atau levelnya. Dan menekan seorang Bruno sudah level 12 sedangkan Clean baru level 10. Merupakan perbandingan level yang cukup dirugikan sebenarnya karena dengan adanya gangguan seorang Digi Feeder sangat berpengaruh besar pada pertandingan kali ini. Ultimate seorang Esmeralda dikeluarkan saja, mencoba mengharas seorang Baxia. Tidak mau bermain gegabah, bermain aman saja. Dan di sini Turtle ketiga mencoba diamankan oleh seorang Bruno. 3 Turtle
diamankan begitu saja, tidak ada battle, tidak ada mengarahkannya. Blue team hero has been Digi slain. lagi-lagi di pick off begitu saja. Yap, saya rasa dengan adanya seorang Estes akan mencoba mengamankan pergerakan daripada Clean, karena dengan healingnya akan mengganggu dan juga slow dari keduanya. Esmeralda 3 berbanding 1 akan bisa dipikok begitu saja, ada bantuan dari seorang Buna dan juga Digi mencoba masuk. Justru dibalikan begitu saja sama Bruno, masuk dari seorang Clean, masih ingin lebih laku-laku mencoba pastinya tidak buru keluar, masih tidak lebih. Oke, di pick up begitu saja oleh seorang Clean. Dan di sini nampaknya mencoba akan menghancurkan mid turret dari tim Lion. Harus diamankan begitu saja. Dan juga di bottom lane ada seorang Baxia mencoba mencolek-colek turretnya, ingin mencoba split push. Ops, apakah ini kesalahan? 2 mid turret akan diambil begitu saja. Masih bisa di defend oleh seorang Gigi. Dan di sini di top lane ada seorang Khalid mencoba mencolek-colek turretnya begitu saja. Akankah bisa diamankan? Justru kehilangan turretnya. Dan di sini di mid lane terjadi pertempuran. Oke, Esmeralda sudah mengamankan Holy Crystalnya sehingga ini akan punya damage yang cukup sakit. Yaps, bottom lane seorang Esmeralda mencoba membalaskan turretnya karena dia sudah kehilangan turretnya. Akankah tidak di defend dan dilepaskan begitu saja. Digi masih menjadi Digi feeder, seharusnya dalam menit 10 Digi tidak bermain normal karena Digi feeder hanya berlaku untuk beberapa menit saja. Dan keputusan awal Digi mendapatkan seorang Bruno di sini begitu saja. Legend dari seorang Clean, tapi masih sempat killnya seorang Bruno mencoba mengamankan seorang Khalid. Dan di sini Lord, akankah battle atau justru diamankan oleh seorang GPS? Tapi kalau misalkan di battle, ini akan menjadi kerugian sangat besar bagi tim Lion karena 3 berbanding 4. Oh, seorang lapu-lapu mencoba begitu saja shutdown oleh seorang lapu-lapu. Nampaknya tidak kuat seorang Clean dengan demi seorang lapu-lapu yang sangat gede. Sudah dikeluarkan begitu saja pasif dari seorang lapu-lapu. Dan nampaknya Bapak Lord yang terhormat di reset begitu saja, tidak ingin lebih, tidak ingin bermain ceroboh. Athena Seal sudah diamankan oleh seorang Digi. Coba dicolek-colek saja Lordnya, akankah di battle atau dilepaskan begitu saja? Tidak hanya pertempuran. Siap, sudah diamankan oleh seorang Bruno. Tapi ini merupakan Lord yang pertama sehingga ini tidak akan menjadi bencana yang cukup besar di tim GPS karena Lord yang pertama tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu besar dengan terhadap turretnya. Oke, di sini seorang Bruno mencoba mengamankan jubahnya. Lord yang terhormat sudah muncul ke arah top lane dan sudah terjadi pertempuran. Di pick up begitu saja seorang Esmeralda. Ini merupakan suatu kesalahan dari seorang Esmeralda, terlalu offside, terlalu ingin lebih sehingga di pick up atau diarah begitu saja oleh tim GPS. Tapi justru di sini seorang Khalid di pick up begitu saja oleh seorang Bruno. Yap, nampaknya di sini seorang Bruno mencoba mendorong bottom lane, tidak ingin dilangsungkan nyawar karena 3 berbanding 4 bukan begitu yang susah sehingga inisiatif untuk mengambil turret dan Lordnya diamankan begitu saja oleh tim GPS. Tidak terjadi pertempuran sehingga ini merupakan akan menjadi battle yang sangat lame guys, saya ngerasa. Dan kalau misalkan ini permainan memasuki late game akan seimbang pertandingannya karena dari tim Lion mempunyai Bruno sebagai high ground atau damage-nya dan juga seorang Lunok, sedangkan dari tim GPS ada seorang seorang Chang sebagai high ground atau damage magic-nya. Kemudian ada seorang Clean juga dan juga ada healing dari seorang SS sehingga ini merupakan battle yang amat sangat susah. Yaps, kembali lagi ke formasinya. Ngecek seorang Altuna disuarakan dan juga untuk ngecek seorang Lapis disuarakan dan di pick up begitu saja 2 hero merupakan sangat dirugikan, battle yang sangat dirugikan, battle yang sangat sia-sia dari tim Lion.
apakah ini kesalahan atau justru tim GPS-nya yang yaps, kembali lagi farming manja. Bruno masih ingin lebih itemnya, ultimate dikeluarkan saja untuk membersihkan minion. Oke, dalam 90 detik Bapak Alaya terhormat level 2 akan muncul di Land of Dawn. Akankah di battle atau justru ingin bermain lagi terlebih dahulu? Khalid di sini sudah mengamankan Oracle dan juga Blade of Heptasis dan juga Melting Roar. Sedangkan dari tim Esmeralda sudah mengamankan NOD nampaknya untuk mengantisipasi pergerakan dari seorang Esmeralda di sini. Kemudian ada juga Estes sebagai tankinya. Oh, nampaknya di sini dari tim GPS mempunyai dua hero yang tanker. Sedangkan dari tim Lion hanya ada satu tanker, yaitu Gigi dengan setengah tanknya dari seorang lapu-lapu. Dan ini akan menjadi battle yang sangat sulit oleh tim Lion karena dari tim GPS mempunyai 2 tank, sedangkan damage-nya juga cukup besar dari seorang Clean dan juga Chang'e. Yaps, kembali lagi mencoba ngumpet begitu saja, mencoba farming manja. Mencoba membersihkan minion dari bottom lane. Pergerakan 4 hero dari tim GPS. Dan di sini nampaknya cukup outstanding dari seorang Baxia, tapi ada backup dari seorang tim. Ultimate sudah depan bersama oleh Kang Cheng. Apakah mampukah mempick off? Namun sayangnya ada ultimate dari seorang Gigi sehingga ultimate dan ini terjadi teman Gigi di pick off begitu saja. Dan di sini nampaknya seorang Khalid dan Bruno juga dikenakan dengan yang sangat sakit. 2 hero dikenakan begitu saja oleh seorang tim GPS, sehingga ini merupakan bencana bagi tim Lion. Di comeback, akankah pertandingan ini dimenangkan atau justru bisa mempertahankan? Sedangkan Bapak Lion terhormat level 2 sudah muncul di Land of Dawn. Tidak adanya pertempuran karena perbandingan hero yang cukup beda 3 berbanding 5. Kalau misalkan di war dipaksakan ini akan menjadi bencana yang sangat kerugian. Coba Esmeralda mengganggu pergerakan. Masih sudah diamankan nampaknya lotnya oleh tim GPS. Dan nampaknya tadi mohon maaf ada sedikit trouble di sini. Game pertama dimenangkan oleh tim GPS. Sayang sekali tadi terjadi comeback, terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tim Lion, sehingga manfaat ini atau momen ini dimanfaatkan maksimal oleh tim GPS sehingga pertandingan dimenangkan oleh tim GPS. Congratulations. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan pada game yang kedua. Yaps, nampaknya cuma BO1. Congratulations kepada tim GPS sudah mendapatkan game pertamanya. Sayang sekali tadi permain dari tim Lion sebenarnya cukup bagus, cuman ada sedikit kesalahan sehingga momen ini dimanfaatkan oleh tim GPS dan victory saja bagi tim GPS.
Oke, kembali lagi bersama saya Bungkus Maya Hazan yang akan menemani jalannya pertandingan di games Mobile Legends. Dan tadi sempat kita saksikan pertandingan antara tim Lion melawan tim Gaji Polos. Sayang sekali tim Lion harus pulang karena mampu dikalahkan oleh tim Gaji Polos. Tadi sempat pertandingan yang sangat sengit, dari dua tim mampu bertanding dengan cukup bagus dengan strateginya masing-masing. Dan di sini kita akan berlanjut ke game selanjutnya, yaitu antara Dark Blaze Reborn akan bertanding dengan Nelborg Esports. Dan di sini dari masing-masing tim sudah berada di dalam room, namun masih kekurangan satu player dan masih menunggu. Oke, ini merupakan pertandingan kualifikasi untuk bertanding di ajang Golden Turret yang diadakan oleh Dunia Games dengan hadiah total 75 juta. Oke, masih menunggu. Dan nampaknya di tim Dark Blaze Reborn masih menunggu satu player. Mohon bersabar. Oke, sekali lagi ini merupakan ajang kualifikasi untuk pertandingan di Golden Turret yang diikuti oleh beberapa tim yang sangat populer. Ada juga Geek Esports dan juga ada Aura. Kemudian ada juga Onyx di dalam Golden Turret, sedangkan ini merupakan game kualifikasi untuk mewakili wilayah di sini. Dan untuk juara pertama dalam kualifikasi ini akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta, kemudian juara kedua akan mendapatkan hadiah 3 juta untuk game kualifikasi. Oke, di sini apanya dari masing-masing Slayer sudah kumpul semua. Akan dimulai saja pertandingan antara Dark Blaze Reborn melawan Nelborg. Dark Blaze Reborn akan melakukan banning pertama. Ini merupakan sedikit keunggulan karena ini hanya BO1, hanya satu pertandingan, sehingga momen first pick akan harus dimanfaatkan dengan baik oleh tim Dark Blaze Reborn. Digi sudah diamankan begitu saja karena nampaknya meta Digi Feeder cukup ngeselin, cukup mengganggu pergerakan dari seorang jungler, sehingga tidak mau adanya kerugian oleh tim Dark Blaze Reborn mengamankan Digi begitu saja. Oke. Nelborg Reborn tidak melakukan banning. Apakah ini terjadi suatu kesalahan sinyal atau lagging atau justru sengaja meremehkan lawan? Tapi ini tidak mungkin, nampaknya gangguan sinyal mungkin ya. Second ban dari tim Dark Blaze Reborn. Akankah seorang hero baru diamankan? Justru seorang Beatrix di banning. Tidak ingin adanya seorang yang Beatrix di dalam game kali ini. Yaps, Natalia sudah diamankan. Nampaknya dari banning kali ini merupakan banning yang cukup standar, tidak terlalu unik, tinju dibalas sehingga tinju. Pakuyotes diamankan begitu saja. Sehingga ini merupakan keuntungan yang sangat besar bagi Dark Blaze Reborn, karena seorang Pakuyotes merupakan hero yang sangat overpower dalam meta kali ini. Ini merupakan kesalahan yang sangat sedikit fatal saya rasa dari tim Nelborg Esports, melepas Pakuyotes begitu saja, tidak melakukan banning. Yaps, di sini dua pick. Akankah Hayabusa? Biarkan aku Hayabusa dan mempercayai juga jalan. Alucard. Oh, ini merupakan draft pick yang sangat unik dari tim Nelborg Esports. Dua hero yang sangat kurang meta dalam meta kali ini, tidak terlalu overpower. Tapi kembali lagi itu merupakan strateginya masing-masing. Kita tidak bisa memprediksi apakah justru Nelborg Esports mampu bertanding dengan sangat dengan Hapuskan dua hero semua yang sangat ketidakadilan di dunia ini. unik kali ini. Dan nampaknya Yudora diamankan dan juga Chow oleh tim Dark Blaze Reborn. You should be ashamed Yaps. for not trying. Akankah seorang Estes diamankan atau justru Rafaela? Karena dalam meta kali ini Rafaela juga cukup berkontribusi dalam pertandingan kali ini, dalam meta kali ini maksudnya. Apakah Alice justru Alice?
cukup worth it sih untuk mempick Alice, karena dengan adanya Alice akan mampu mengamankan side lane. Oh, justru Tigreal saja diamankan, dan last lane dari tim Neverborn Esports. Dan nampaknya grafik dari tim Neverborn Esports merupakan hero-hero klasik. Ketika tubuh kita menderita, Merupakan grafik yang cukup unik saya rasa. Oke, last band dari tim Dark Blaze. Akankah seorang Glow atau justru Brody kah? Atau Granger saya rasa masih free. Tidak ada yang ngepick. Kagura. Banning yang cukup unik nampaknya di sini. Granger kah akan diamankan oleh tim Nightborn? Atau justru Valir? Saya rasa ini merupakan lagi-lagi merupakan grafik yang saya rasa cukup unik dari tim Nightborn Esports ini. Dan akankah dibalas oleh seorang Granger? Dan juga tank, saya rasa dari tim Nightborn Esports, dari tim Dark Blaze tidak akan adanya tank, karena dalam meta kali ini tank tidak terlalu difavoritkan dalam pick. Yap, Sylvana saja diamankan dan juga Granger. Ini sebenarnya akan menjadi hard game bagi Nightborn Esports karena draft picknya jauh-jauh sangat berbeda. Dari draft pick ini sangat diunggulkan oleh tim Dark Blaze. Dan dibalas saja dengan Bruno. Akankah Hyper Bruno atau justru Hyper Alucard? Yaps, Alucardnya sebagai offlane saja. Bruno di sini akan menjadi seorang jungler. Yaps, sebentar lagi kita akan menyaksikan game antara Nightborn Esports melawan Dark Blaze Reborn. Seperti biasanya saya akan menyebutkan masing-masing draft pick. Di sini ada seorang MOBA analog parah dengan seorang Pakuetona, dan kemudian ada seorang Sylvana yang akan digunakan oleh Muzco Aura. Kemudian ada juga Eudora yang akan digunakan oleh Roy Sable, dan juga ada seorang Peach dengan cowoknya. Kemudian ada seorang jungler yaitu Sarzane yang akan digunakan dengan Grangernya. Kemudian dari tim lawan, dari tim Nightborn Esports, ada seorang Zola dengan Tigreal. Kemudian ada seorang Alucard yang akan digunakan oleh Mr. Noob. Kemudian ada seorang mage atau support yang akan digunakan oleh Ramdan dengan Valirnya. Dan ada seorang offlane yang cukup kuat dengan Hayabusanya, itu digunakan dengan Jack Del Never. Yaps, welcome back to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Di sini nampaknya saya rasa seorang Granger akan langsung ke arah blue buff, tidak mau mengclear minion, ditemani seorang Sylvania. Dari top lane ada seorang Crow yang akan berduet dengan seorang Alucard, dan di bottom lane ada seorang Hayabusa yang akan berbattle melawan Paku itu ya. Kemudian dari mid lane ada seorang Granger dan juga Sylvana yang akan ditemani oleh seorang Eudora. Kemudian di sini seorang Bruno mencoba mencuri Mimi Peri dan akan langsung mencoba mengambil blue buff-nya. Nampaknya tidak ditemani siapa-siapa. Di sini Bruno mengambil blue buff-nya sendirian. Masih farming manja di sini. Seorang Granger sudah mengamankan 2 buff-nya, blue buff dan juga red buff, sedangkan Bruno baru mengamankan blue buff. Cukup rotasi yang sangat unggul di sini seorang Granger mengamankan 2 blue buff-nya, sedangkan untuk level masih sama-sama level 3. Oke, di sini seorang Alucard mencoba mengumpet-ngumpet saja, tidak ingin bermain ceroboh, clear saja. Ultimate dari seorang Granger sudah dikerahkan nomor first blood sudah diamankan oleh seorang Eudora. Damage yang sangat sakit dari seorang Eudora dibantu dengan ultimate dari seorang Granger, sehingga first blood saja diamankan oleh tim Dark Blaze Reborn. Backupan yang cukup bagus dari seorang Valir. Hayabusa tidak mampu di pick off, sehingga langsung di call saja. Sedangkan Pakuyoto masih mencoba mengumpet-ngumpet, tidak ingin recall. Walaupun HP-nya sudah berkurang sangat banyak, dan di sini nampaknya Turtle sudah mulai colek-colek saja.
oleh tim Dark President. Apakah ada pertarungan atau justru kelab ikut saja di sini dari seorang Bell dan tidak diamankan oleh seorang Granger dengan retribution-nya tidak mampu dicuri. Dan di sini sayang sekali seorang Sylvana harus kehilangan dan juga Eudora. Pertukaran yang sangat rugi sekali. 1 berbanding 2. Sedangkan di sini Granger mendapatkan kill-nya. Dan di sini kembali farming manja saja. Seorang Granger mencoba mengamankan blue buff-nya. Sedangkan di bottom lane, di bottom lane ada seorang Hayabusa mencoba mencolek-colek gold daripada turretnya. Oke, di sini seorang Granger mencoba mengamankan hebatnya. Sedangkan di top lane ada seorang Chow yang masih bermain manja dengan seorang Alucard. Masih membutuhkan saja. Ultimate sudah dibagikan Alucard, akankah mampu pick up? Tidak bisa, sayang sekali Victor yang cukup gagal dari seorang Chow. Dan di sini ada bantuan dari seorang Trickle dan juga Valir akan pick up seorang Chow, tapi masih mampu defend. Masih mampu survive sehingga recall saja, tidak mau ambil risiko. Mencolek-colek Mimi pergi dari sini untuk mengganggu pergerakan dari seorang Tigreal, seorang Sylvana. Sedangkan di bottom lane ada seorang Pakuito yang berbattle dengan Hayabusa. Justru di sini Hayabusa kewalahan melawan Pakuito saya rasa, karena Pakuito merupakan hero yang sangat overpower di dalam meta kali ini, sehingga seorang Hayabusa tidak mampu mendefend atau bertahan. Sedangkan ada bala bantuan dari player lainnya. Di sini ada 8 hero di bottom lane. Akankah terjadi pertempuran atau justru tindakan ultimate dari seorang Tigreal sudah dikeluarkan? Sayang sekali tidak mampu pick up hero dari tim musuh. Sedangkan di top lane seorang Chow sudah mengamankan killnya melawan Alucard. Di sini nampaknya seorang Valir di pick up begitu saja, dan juga 2 hero di take down begitu saja atau di pick up begitu saja oleh tim Nightborn Esports, Nightborn Reborn. Ini merupakan suatu kerugian bagi tim Nightborn dengan skor 6-2. Di sini seorang Chow mencoba mencuri turret top lane, tapi seorang Alucard langsung membackup. Dan di sini nampaknya turtle kedua sudah diamankan oleh tim Dark Blaze Reborn. Tidak adanya battle. Dan sekali lagi ini merupakan draft pick yang saya rasa cukup unik dari tim Nightborn Esports. Tidak melakukan banning dengan draft pick yang cukup unik. Sedangkan dari tim Dark Blaze Reborn dengan 2 hero overpower, ini akan merupakan game yang sangat hard bagi Nightborn Esports. Di sini dalam 5 menit seorang Pakuito sudah mengamankan Bloodlust X dan juga sepatu armornya. Kemudian seorang Chow sudah mengamankan Blade of Heptasis, dan juga seorang Granger sudah mengamankan Raptor Machete-nya. Sedangkan dari Nightborn Esports ada seorang Hayabusa dengan Bloodlust X-nya, dan juga ada seorang Alucard dengan Heptasisnya. Dan di sini 2 hero di pick up begitu saja oleh tim Dark Blaze Reborn. Sangat coba sekali permainan dari tim Nightborn, atau justru tim Dark Blaze yang sangat agresif permainannya. Berotasi sejak kemudian turret dari tim Nightborn Esports akan diambil begitu saja, justru mampu di-defend oleh tim Nightborn. Dan dari sisi bottom lane juga top lane dari tim Nightborn Esports sudah kehilangan 2 turretnya. Lagi-lagi ini merupakan suatu kerugian bagi tim Nightborn Esports. Dan dalam 19 detik, 17 detik, 15 detik, Turtle akan up-down. Ini akan diamankan free begitu saja nampaknya, karena keunggulan level yang cukup jauh saya rasa. Kembali ke posisi mula, mencoba farming manja saja. Di sini nampaknya seorang Pakuito mencoba mencolek-colek Turtle, ataukah tidak, nampaknya tidak ingin terburu-buru, nampaknya mencoba mencari teman saja. Di
sini sudah mulai mencolek-colek turtle, sedangkan di bottom lane Hayabusa sudah dikeluarkan untuk stamina. Akankah dilakukan split push atau justru kembali memilih untuk mundur hingga mengambil resiko? Yap, turtle ketiga sudah diamankan oleh tim Dark Blaze Reborn. Dan untuk perbedaan level cukup jauh, 10 berbanding sama nampaknya 10 berbanding 10. Tapi dari sisi point kill, Dark Blaze Reborn diunggulkan 8 berbanding 3. Dan dalam 7 menit kali ini perbedaan gold cukup jauh, 23 berbanding 9. Dan seorang Tigreal diamankan sebagai ultimate dari seorang Sylvanas sudah dikeluarkan, namun sayang tidak ada seorang backup dari sehingga diputus saja, namun backup dari seorang Chow. Dan pertukaran yang cukup layak saya rasa, 2 berbanding 1 dan juga mendapatkan mid turret. Tapi cukup main apik dari tim Dark Blaze Reborn. Dan dari top lane seorang Alucard mencoba push, tapi sayangnya seorang Chow mengamankan turretnya dibantu dengan seorang Granger. Akankah di pick off seorang Alucard? Apa justru saja? Tidak ingin lebih dari saya ya. Dengan level yang cukup besar, unstoppable saja diganggu oleh seorang Granger. Dan di bottom lane battle terjadi. Hayabusa sudah menggunakan ultimate-nya. Sayang sekali tidak mampu meng-kill seorang Pakuito karena dengan HP-nya cukup tebal. Dan di sini dalam 25 menit Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Dawn. Akankah dikontes atau justru dilepaskan begitu saja? Lagi-lagi Tigreal terlalu offset sehingga arah tapi tidak mampu di pick off. Tak mampu bertahan Hayabusa dalam Pakuito, tapi di sini nampaknya ada absorb dari Rose Gold nampaknya sehingga tidak mampu di-kill. Dan Pakuito harus kehilangan bottom turretnya. Lightning Tranchon sudah diamankan oleh Midora dan sebelumnya dari seorang Midora dikeluarkan dan mega kill dari seorang Granger mengamankan seorang Alucard. Sayang Sylvanas harus ter-pick off. Tapi ini pertukaran yang cukup diuntungkan bagi tim Nebo dari tim Dark Blaze. 2 berbanding 1 dan Lord di sini sudah muncul. Akankah diamankan atau justru menunggu Lord level 12? Karena untuk Lord level pertama tidak terlalu berpengaruh dan tidak ingin bermain lama, ingin bermain cepat, ingin bermain dulu. Lord berkolektor begitu saja. Tidak adanya kontes, tidak ada gangguan dari tim Nelbon Sport. Akankah diamankan? Siap, Free Lord sudah diamankan oleh tim Dark Blaze Reborn. Sehingga ini menjadi cukup bencana saya rasa oleh tim Network Esport dengan adanya Lord level 1. Kemudian dengan perbedaan level yang cukup jauh saya rasa 13 berbanding 12. Dengan point kill 14 berbanding 5. Dan juga perbedaan gold 33.000 berbanding 27.000. Lord nampaknya ke arah top lane daripada tim Dark Blaze Reborn. Akankah langsung di end atau justru tim Network Sport langsung defend daripada serangan kali ini? Mencoba bermain rapi dulu, tidak ingin bermain terburu-buru. Ultimate dari seorang Granger sudah dikeluarkan namun tidak terkena siapa-siapa, sehingga itu ultimate yang sia-sia dilakukan oleh Granger. Yaps, bottom lane, mid lane, top lane nampaknya masing-masing turret dan masing-masing minion sudah mendorong. Akankah mampu mendefend dari tim Network Esport? Lord sudah masuk pada invited turret. Akankah di-defend atau justru di sini nampaknya seorang Midora kehilangan nyawa oleh seorang Hayabusa. Tidak terjadi pertempuran, langsung masuk defend. Dengan seorang Hayabusa dikeluarkan dan tinggal seorang tidak memberikan siapa-siapa sama sekali. Alucard harus di-pick off oleh seorang Granger, harus di-defend oleh seorang Bruno. Di sini nampaknya 4 hero kehilangan dari tim Dark Blaze Reborn. Ini merupakan suatu kesalahan dari tim Dark Blaze Reborn. Apakah ini di comeback atau justru masih defense?
Dan dalam 12 menit kali ini dari tim Netball Esports sudah kehilangan 1, 2, 3, 4 lebih turretnya. 2 inhibited turret sudah hilang, sedangkan dari tim Dark Blaze Reborn masih utuh di turret. Dari mid turretnya di top turret sudah kehilangan turretnya. Tim Netball Esports mencoba mengejar ketertinggalan goldnya dengan farming manja saja. Seorang Alucard di sini Bruno mencoba mendapatkan gold dari minion. Yap, masih mencari posisi yang cukup aman dari masing-masing tim, tidak ingin bermain ceroboh. Karena satu langkah saja kesalahan ini akan merupakan berakibat fatal bagi masing-masing tim. Sehingga masing-masing tim coba bermain hati-hati, dan di sini OD sudah diamankan oleh seorang Yudora. Juga Immortality sudah diamankan oleh Tigreal, itu dikeluarkan oleh seorang Granger. Sudah masuk siapa? Akankah didorong atau disuruh atau justru hanya mengganggu pergerakan farming dari tim Netball Esports dengan nunggu Lord, karena Lord nampaknya dalam 50 detik akan ada. Kita mencoba membersihkan bottom lane, mencoba mendorong bottom lane. Akankah dapat diberikan oleh seorang Hayabusa? Ada bantuan dari tim Netball Esports, sehingga Fakuito memilih untuk mundur, tidak ingin bermain ceroboh. Yap, sebentar lagi Lord akan muncul. Akankah di battle atau justru menunggu kesalahan dari tim masing-masing? Tapi ini nampaknya dari tim Netball Esports mulai mengimbangi permainan dengan masing-masing level dari setiap player sudah mulai naik nampaknya. Yap, Immortality sudah diamankan oleh seorang Granger. Di sini Lord Lord yang terhormat sudah muncul di Land of Dawn. Akankah dikontes atau justru dilepaskan begitu saja oleh tim Netball Esports? Kita masih bisa lihat 3 hero ada di Lord, sedangkan 2 hero mencoba pergerakan dari tim Netball Esports. Akankah ini dikontes atau justru dilepas? Ultimate dari seorang Tigreal sudah dikeluarkan, tidak mampu mencukup. Sayang sekali, justru Hayabusa harus kehilangan nyawanya. Dan juga di sini terjadi pertemuan yang sangat sengit. 3-2 berbanding 2, cukup pertukaran yang sangat seimbang saya rasa. Cuman di sini dari tim Dark Blaze diunggulkan dengan mendapatkan Lordnya. Akankah game kali ini akan langsung di end atau justru tim Netball masih mampu mendefend? Granger mencoba mengclear minion daripada bottom lane atau justru mengamankan gold buffnya. Yaps, mengamankan minion bawah. Nampaknya nampaknya daripada top lane tidak ada yang mencoba membersihkan minionnya, sehingga dari top lane sedikit terhambat pergerakan daripada minion. Tapi justru di sini minion cukup besar, dan di sini Lord sudah mulai memasuki inhibitor turret yang sudah hancur. Colek-colek begitu saja, mencoba bermain hati-hati. Ultimate dari seorang Gengar sudah dikeluarkan, tidak memberikan, dan nampaknya tidak terjadi battle. Justru tim Dark Blaze usaha untuk mulai open war atau initiator. Minion sudah mulai muncul, mencoba mencari turret. Akan terjadi peran seorang Hayabusa 50 dibuka begitu saja, dan di sini nampaknya turretnya mulai dan semua dari seorang mulai sudah dikeluarkan. Mencoba mengelok dari seorang Alucard, tapi tidak mampu di pick off. Dan di sini seorang Fakuito mencoba ultimate tadi tidak mampu mencoba begitu saja, dan di sini nampaknya Holy Crystal sudah diamankan seorang Yudora. Last hit dari turret. Aduh, good game dari tim Dark Blaze Reborn. Granger fokus kepada turret, tidak ingin memperbanyak kill, sehingga pertandingan mampu di end begitu saja. Dan congratulations bagi tim Dark Blaze Reborn sudah mendapatkan atau memenangkan pertandingan game kali ini. Dan ini merupakan hanya satu BO, jadi hanya dilakukan oleh satu pertandingan. Jadi sekali lagi congratulations kepada Dark Blaze Reborn.
lolos kepada tahap selanjutnya. Oke, tadi pertandingan di round pertama sudah selesai, dan tadi last game antara Dark Blaze Reborn melawan tim Nelborg Esports. Sayang sekali tim Nelborg harus mundur karena kalah melawan tim Dark Blaze Reborn. Dan kemudian selanjutnya akan dilanjut kepada babak 16 besar yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Kemudian di sini ada promo menarik dari Telkomsel. Beli voucher games di outlet terdekat akan mendapatkan bonus kuota hingga 2 GB. Dengan ketentuan apabila pembelian di bawah 25.000 akan mendapatkan 1 GB kuota dalam waktu 2 hari. Kemudian untuk pembelian di atas 25.000 akan mendapatkan 2 GB kuota dalam waktu 2 hari. Kemudian di sini juga ada harga-harga top up games yang sangat murah sekali dari Telkomsel. Ada juga di sini top up AoV, kemudian Mobile Legends, kemudian Free Fire, dan juga Call of Duty dan lain sebagainya. Jangan lewatkan promo yang sangat murah dan juga menarik dari Telkomsel. Yaps, mungkin itu saja promonya. Dan dapatkan di outlet terdekat. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Bungkus Maya Hazan yang akan menemani jalannya pertandingan games Mobile Legends kali ini. Dan tadi babak penyisihan pertama sudah dilakukan, dan sekarang akan dilakukan babak 16 besar, yaitu pertandingan antara Monochrome Blaze ya melawan Dark Blaze Reborn. Oke, masing-masing player sudah berada di dalam room. Tinggal digas aja pertandingan 16 besar. Yaps, draft pick sudah dimulai. Dan di sini Monochrome Blaze mendapatkan first picknya. Yaps, lagi-lagi Digi diamankan. Tidak ingin adanya Digi dalam pertandingan kali ini karena cukup risih atau cukup ngeselin. Pakuito kah akan diamankan atau justru Rafaela, 2 support sudah diamankan, sudah dihilangkan. Nampaknya Pakuito dan juga Granger masih free, akankah di-ban? Oh, justru Jawhead kah? Banning yang cukup tidak disangka, saya rasa. Jawhead diamankan atau di-ban oleh tim Monochrome Blaze. Sedangkan di sini banning akan dilakukan oleh Darkborn. Akankah Pakuito atau justru Granger? Atau justru dua-duanya dilepas begitu saja? Akankah diadu? Hero overpower. Dan di sini Chang'e justru mengamankan Chang'e sebagai offlane, saya rasa. Pakuito dan juga Granger masih free. Akankah di-pick atau justru akan dilepas? Kita masih menunggu Dark Blaze Reborn. Karena saya rasa tadi Dark Blaze Reborn menunjukkan permainan yang cukup
apik dan juga cukup rapi. Angela sudah diamankan dan juga Granger nampaknya. Pakuito akankah di-fix? Yaps, kita masih menunggu. Atau justru Alice kah, Selena kah? Oh, bahkan hanya mengamankan pol-pol saja sehingga melepas seorang Pakuito. Nampaknya di sini draft pick yang cukup menarik. Tidak ingin mempick seorang Pakuito dilepaskan begitu saja. Ketika tubuh kita menderita, Masih kekurangan jungler dan juga offlane. Akankah di-pick Brody kah atau justru Bruno? Bruno diamankan saja. Di sini dari tim Monokrom tidak ada seorang tank karena meta kali ini jarang menggunakan tank. Biasanya digunakan dengan dual support dan juga offlane yang sangat keras untuk late game. YVK atau justru Vale atau bahkan Kagura. Tapi saya rasa Vale cukup worth it karena dengan high ground yang cukup range-nya sangat jauh dari seorang Vale dan juga untuk late game yang sangat berguna saya rasa. Oke, sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Dan seperti biasanya saya akan menyebutkan satu-satu draft pick-nya. Yang pertama ada Popol Kupa, dan juga ada Selena, dan juga ada Chang'e. Kemudian ada seorang lapu-lapu digunakan dengan AR dan juga Bruno yang akan digunakan oleh Piu. Kemudian ada Pakuito yang akan digunakan MOBA analog parah, dan juga Angela sebagai supportnya akan digunakan oleh Morzoto Aura, dan seorang support atau magic yaitu Vale. Kemudian ada Benedetta yang digunakan oleh Peach, dan ada seorang jungler yaitu Granger yang akan digunakan oleh Starzin. Tapi dari masing-masing draft pick cukup seimbang, cuman dari tim Dark Blaze Reborn diuntungkan dengan 2 hero overpower, sehingga ini akan menjadi pertandingan yang saya rasa cukup sulit oleh tim Monokrom karena dengan adanya 2 hero overpower akan sangat kesulitan. Welcome to Mobile Legends. Pertandingan sudah dimulai antara Monokrom melawan Dark Blaze Reborn. Tapi di sini seorang Popol sebagai tank, tidak digunakan sebagai offlane. Nampaknya posisi yang cukup unik saya rasa. Seorang Bruno sudah mengamankan red buff-nya dan Selena sudah mendapatkan level 2-nya. Sehingga ini akan menjadi sangat enak untuk mengganggu pergerakan dari tim musuh.
Yap, di sini masing-masing tim mencoba nampaknya di sisi seorang lapu-lapu bermain sangat agresif, memotong minion sangat jauh, sangat offset sehingga mencoba diharas oleh beberapa player, tapi masih ada flicker dan juga absorbnya. Oke, di sini seorang Bruno sudah hampir level 4 dengan dua buffnya. Mencoba diganggu pergerakannya oleh seorang Pakuito, namun ada backup-nya yang sangat bagus dari seorang Popole dan juga lapu-lapu, dan first blood diamankan oleh tim Monochrome. Cukup offset saya rasa karena tidak ada backup-an dari support yang lain sehingga mampu di pick off begitu saja. Oke, di sini seorang Selena sudah mendapatkan level 3. Tapi dengan mana yang cukup low sehingga susah untuk mengcounter, untuk mengeluarkan skill karena dengan mana yang cukup low. Dan sebentar lagi Turtle akan muncul. Akankah diamankan? Ultimate seorang Granger sudah dikeluarkan. Dan seorang Bruno mencoba mencolek-colek manja daripada Turtle. Akankah dikontes atau justru diamankan begitu saja oleh tim Monochrome? Sayang sekali tidak adanya pertandingan atau tidak adanya battle karena free turtle saja dilakukan oleh tim Monochrome. Tidak adanya kontes saya rasa. Itu merupakan suatu keunggulan yang cukup bagus. Oke, tim Monochrome. Ultimate dari seorang Chang'e sudah dikeluarkan hanya untuk mengclear minion saja. Mencoba diharas oleh dua player tetapi memilih untuk mundur. Dan seorang Angela di pick off oleh seorang Selena. Oke, di sini depannya ultimate dari seorang lapu-lapu mencoba menjaga, dan di sini tidak mampu mendefend hingga di pick off begitu saja. Dua hero terpick off begitu saja oleh tim Monochrome. Suatu kesalahan yang sangat brutal dari tim Dark Blaze Reborn sehingga 3 hero nampaknya sudah terpick off begitu saja. Nampaknya rotasi yang cukup bagus, yang cukup apik dari tim Monochrome. Dan di sini perbandingan kill 5-1 dalam 3 menit. Raptor Machete sudah diamankan seorang Bruno sehingga akan leluasa untuk melakukan jungling. Oke, ultimate dari seorang lapu-lapu sudah dikeluarkan, akan mencoba mengkop daripada seorang Pakuito. Akankah bisa 3 hero mengharas seorang Pakuito, tidak mampu survive sehingga di pick off begitu saja seorang Pakuito. Walaupun seorang Pakuito merupakan hero yang sangat overpower, tetapi ketika di ganking oleh 3 player tidak akan mampu survive sehingga di pick off begitu saja. Oke, di sini lagi-lagi Bruno mendapatkan killnya. Kembali lagi farming manja. Dan masih ada beberapa player yang coba mengumpet-ngumpet saja. Udah sudah kalian mencoba mengelak tapi tidak menekan siapapun, dan lapu-lapu mendapatkan killnya dan mampu meng-pick off seorang Granger di sini. Masih ingin lebih, dan juga di sini seorang Popol mendapatkan killnya. Dan kemudian free turtle lagi. Yaps, tidak dilakukan kontes karena beberapa hero terpick off. Armor sepatu sudah diamankan oleh tim Popol nampaknya, oleh Popol. Ultimate seorang Benedetta sudah dikeluarkan, namun itu merupakan suatu blunder yang sangat fatal ya saya rasa, karena ada beberapa player yang mencoba membackup daripada seorang Bruno sehingga di pick up begitu saja seorang Benedetta. Lelenya mencoba mengelok seorang Pale. Mega kill oleh seorang Bruno. Dan di sini dalam menit 5 sudah mengamankan mid turret pada tim Monochrome, dan juga nampaknya dua mid turret sudah diamankan oleh tim Monochrome. Sedangkan top lane dan juga bottom lane masih aman, tapi nampaknya minion sudah mulai memasuki turret top dan juga bottom lane sehingga ini akan diamankan dengan mudah oleh tim Monochrome. Yap, sudah diamankan oleh seorang lapu-lapu, dan juga Angela dan juga Chang'e sudah mengamankan turret bawahnya.
mencoba ingin lebih, tapi sayangnya ada pertahanan dari seorang Benedetta. Tidak ingin kehilangan turretnya begitu saja seorang Benedetta. Yaps, menarik-narik saja seorang lapu-lapu 1/5, tapi tidak ingin melakukan kesalahan di sini nampaknya. Justru dibalikan begitu saja. Pertandingan cukup apik dari seorang lapu-lapu, mampu memancing beberapa player sehingga ini merupakan suatu kerugian bagi tim Dark Base Reborn, sehingga 1, 2, 3 hero di pick off begitu saja. Akankah 4 hero di pick off? Yaps, justru wipe out dari tim Dark Base Reborn. Ini merupakan pertandingannya cukup menarik, cukup epic dari tim Monochrome. Sangat rapi dari mulai sisi kill dan juga turretnya. Sehingga dalam 6 menit sudah mengamankan 19 kill. 19/1 dengan perbedaan gold yang sangat-sangat jauh. 25.000 berbanding 14.000. Inhibitor turret dari mid lane sudah diamankan. Dan juga mengamankan kill. Ultimate seorang Valis sudah dikeluarkan namun tidak mampu mencapai siapa-siapa. Di sini punya ultimate dari seorang Granger sudah dikeluarkan, tidak mengenai siapapun. Dan juga beberapa inhibitor turret akan diamankan. Akankah mampu di defend? Masih bisa dipertahankan oleh seorang Benedetta, tapi minionnya tetap masuk. Bottom lane juga top lane sudah mulai memasuki, sehingga akan mudah kehilangan inhibitor turret. Ini merupakan baru 7 menit sudah kehilangan beberapa turret, sudah hanya menyisakan base saja. Godlike saja seorang Bruno. Akankah di end begitu saja tanpa adanya Lord? Akankah ini di end begitu saja? Yes, good game. Pertandingan yang sangat epic dan juga bagus dan juga sangat rapi dari tim Monochrome, sehingga hanya dalam 7 menit mampu menyelesaikan pertandingan ini tanpa adanya bantuan Lord dan juga masih adanya Turtle, sehingga poin 23/1 hanya dalam 7 menit. Pertandingan yang sangat epic. Good game. Selamat kepada tim Monochrome. Oke, nampaknya pertandingan penyisihan babak 16 besar sudah selesai, dan selamat kepada beberapa tim yang sudah lolos kepada tahap selanjutnya. Dan jangan mengeluh, jangan putus asa bagi tim yang gugur di babak penyisihan sebelumnya. Kemudian untuk besok jangan lupa live streaming dari babak 8 besar akan dilakukan pada pukul kurang lebih jam 5 sore. Kemudian untuk bracket hasil pertandingan babak penyisihan sebelumnya bisa dilihat di link di deskripsi pada video ini. Oke, di sini ada promo yang sangat menarik dari Telkomsel. Bagi teman-teman dimanapun kalian berada, bisa beli voucher yang sangat murah dengan banyak bonusnya. Tinggal datang saja kepada outlet Telkomsel terdekat. Di sini ada bonus kuota games hingga 2 GB. Dengan ketentuan pembelian di bawah 25.000 mendapatkan 1 GB kuota dalam waktu 2 hari. Kemudian untuk pembelian 25.000 akan mendapatkan 2 GB kuota games dalam waktu sama 2 hari. Kemudian di sini juga ada beberapa harga promo top up yang sangat murah dari Telkomsel, dari mulai Mobile Legends, Call of Duty dan juga Free Fire. Jadi tunggu apa lagi, cepat buruan datang ke outlet terdekat dan beli voucher games yang sangat murah dan juga banyak bonusnya. Oke, mungkin itu saja pertandingan games babak penyisihan kali ini, games Mobile Legends dalam ajang pertandingan Golden Ticket yang diselenggarakan oleh Dunia Games. Saya Agus Mayazan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.